kok kembali ke Jakarta jualan galon. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya baik lagi bareng aku di sini Naya Rasendria. Di sini aku mau nge-review sendirian ya karena temanku gak bisa ikut. Dia salah satu orang yang terlibat di proses pembuatan film ini. Jadi ada perasaan yang kayaknya gak mungkin kalau dia ikutan ngobrol ya kan. Sini aku habis nonton film salah satu orang yang jadi narasumber atau tenaga pendidik di program Lawang Sewu Short Film Festival 2025 ini ya. Jadi aku habis nonton filmnya Mas Bregas Banuteja, yaitu Para Prasuk. Jadi Para Prasuk ini menceritakan sebuah apa ya bahasanya ya? Sebuah bentuk kesenian daerah di mana orang-orang ini kerasukan, kurang lebih seperti itu. Jadi di cerita ini tuh karakter kita kenalan sama karakter utama namanya Bayu. Dia diperankan oleh Angga Yunanda. Bayu ini salah satu warga di sebuah desa yang desanya itu mau diambil alih lahan oleh PT, sebuah PT bernama PT Wanaria. Jadi Bayu dan beberapa warga lainnya itu ngerasa bahwa PT Wanaria ini akan mengambil alih rumah tempat tinggal mereka, dimana dari awal film udah diceritain bahwa dia dijanjiin bahwa kalau jual rumahnya akan dipindahin ke perumahan di kota Jakarta, kurang lebih kayak gitu. Nah, si Bayu ini dia itu seorang anak muda yang terinspirasi sama dunia kerasukan. Ya ini itu dia ikut sanggar siapa tadi namanya? Sanggar Tono kalau nggak salah, atau sanggar Bondan gitu. Cuman dari awal tuh dia digambarin sebagai karakter yang masih belajar lah kurang lebihnya gitu. Dia dipandu oleh seorang guru besar yaitu Bu Asri, diperankan oleh Anggun C. Sasmi. Dimana selama prosesnya ini Bu Asri ini mencari seorang prasuk baru. Nah si Bayu ini ikutan nih ceritanya nih ke dalam sebuah kompetisi seleksi prasuk baru ini gitu. Usut punya usut ketika proses ini Bayu kenalan sama kenalan sama Maudy Ayunda. Dia memerankan karakter Laksmi. Oh ya juga Bayu ini juga temenan sama Pawit, diperanin sama Ciko Kurniawan, sama ada saingannya namanya Ananto. Ananto ini diperankan oleh Rian Domani. Kalau ngomongin soal filmnya ini tuh sebenarnya sebuah gebrakan baru yang cukup menarik ya dari seorang Bregas Banuteja. Aku cukup apresiasi keberaniannya dia ngangkat suatu hal di film, apalagi ini kelasnya film panjang ya, film-film art house yang kita ngomongin sisi artistiknya ini sangat-sangat kuat banget kalau bisa dibilang ya. Di artistiknya ini benar-benar ya berani bermain lah dengan isu dengan hal-hal berbau artistik gitu, kayak lompat, salto, terus ada bunga, terus tempat pijet gitu ya. Secara artistik sih banyak banget hal yang bisa diomongin ya, karena mungkin film ini kekuatannya di sisi artistiknya tersebut ya, dimana ketika orang kerasukan, si pelamun ini kerasukan, mereka tuh seperti dibawa ke dunia yang berbeda gitu ya. Permasalahan si pelamun ini seolah terselesaikan ketika mereka kerasukan gitu kurang lebihnya. Tetapi kalau mau dikritisi secara penceritaan sebenarnya aku ngerti ini isunya tuh mereka mau si Bregas ini mau ngomongin soal isu agraria kan, dimana di beberapa tahun yang lalu kalau kita masih ingat ada isu-isu kayak desa Wadas, terus desa apa lagi gitu, pokoknya di mana daerah-daerah hijau, daerah-daerah pemukiman warga itu mau diambil alih fungsi sama tenaga-tenaga swasta buat dijadiin entah penginapan, hotel, tempat wisata gitu ya. Sebenarnya aku ngerti sih Bregas mau ngomongin hal tersebut, cuman aku juga ngerasa kayak penyelesaiannya tuh masih terlalu
janggal gitu loh. Jadi ketika hal ini berusaha untuk dilawan, penyelesaiannya tuh hanya di kerasukannya, dan si Angga Yunanda ini jadi seolah sosok heroik yang menyelamatkan desa gitu loh ketika di bagian akhir film ya. Di akhir film tuh dia berhasil menyatukan seluruh warga untuk kerasukan dan melawan si PT Wanaria ini, yang PT Wanaria ini seolah jadi penyelundup lah di pesta sambutan yang terakhir gitu. Itu sih, jadi dibikinin patung sih, monumen sih cukup janggal ya sebenarnya. Jadi bikin monumen bawa bulus. Tapi ya itu juga itu sisi menariknya ya. Dari awal kita dikasih tahu bahwa si roh bulusnya roh paling dasar ya buat para perasuk ini latihan gitu kan. Tapi justru jadi penyelamat di akhir film gitu. Tapi ya sampai dibikinin monumen sih menurutku sih aneh ya, menurutku. Tapi ya mungkin kalau Mas Bregas nonton ya ini, semoga juga nonton ya Mas Bregas ya. Dan cukup mengidolakan Mas Bregas juga gitu. Tapi di sisi lain juga apa ya, actingnya sih oke. Actingnya keren. Kalau bisa ngomongin acting ya, actingnya sih keren. Actingnya si Angga Yunanda terutama ketika dia kerasukan roh lintah itu, dia berusaha cari roh lintah itu cukup keren ya. Dia totalitasnya buat jalan melata sepanjang film lebih 15 menitan lah kayaknya. Dia melata dari satu tempat ke tempat lain, nggak makan, cuman minum darah gitu ya. Actingnya sih totalitas. Mau di Ayunda juga actingnya keren banget ketika kerasukan. Dia mau lompat-lompat, mau guling-gulingan di lumpur segala macam gitu. Cukup oke. Tapi ya lagi-lagi ngomongin cerita, kayak aku ngerasa penyelesaiannya tuh terlalu cetek gitu loh, terlalu dibuat seolah-olah ya udah memang cuman gini aja. Kecuali mungkin si karakter Angga Yunanda dan teman-temannya dibikin kalah sekalian gitu. Jadi udah disusupi, pestanya disusupi, dikacaukan, disabotase katakanlah, sabotase. Tapi ya Angga Yunanda datang sebagai seorang penyelamat yang udah pakai ini aja, lindungi warga, bla 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 segala macam, jangan serang, bla bla. Ya gitu-gitulah pokoknya. Nggak wajib harus nonton sih. Ditambah si Guru Asri ini jadi karakter yang membantu kan ceritanya kan. Dia bikin dunianya gitu. Jadi kerasanya tuh kayak peran dia di sini tuh sebagai pionir untuk membantu warga melawan. Dia berusahanya dapetin saweran dari pesta sambutan yang dia lakukan. Tapi ya udah gitu aja, kayak nggak ada bentuk perlawanan lain atau bentuk tindakan yang lain selain mencari perasuk baru. Dan sampai akhir si Anggun ini cuma diceritain dia nyari perasuk baru, udah gitu doang. Sampai akhirnya dapetin si Ananto sebagai juaranya tuh ya udah gitu aja. Bahkan peran si roh lintah ini juga cuma dijelasin di akhir kompetisi, di mana Angga dibisikin sama salah satu tetua bahwa ini tuh roh udah 20 tahun gak kelihatan loh, kamu keren deh, tapi warga kampung kita tuh butuhnya kesenangan bukan pembunuhan ya. Kenapa gak dibunuh aja sekalian anjing kalau udah tahu merugikan gitu kan. Jadi apa ya, positioning karakternya tuh si roh-roh ini tuh jadi cuman kayak tempelan-tempelan aja. Meskipun cukup tak apresiasi bentuk eksploratif narasinya, bentuk eksploratif ceritanya tuh cukup tak apresiasi ya, karena ini lagi-lagi sebuah gebrakan ya di tengah film Indonesia saat ini. Bregas 2 film sebelumnya mungkin banyak banget dramanya. Dia mungkin udah nyusupin beberapa unsur artistik, tapi ketika diperasuk dia justru totalitas banget sama sisi artistiknya gitu. Tapi ya penyelesaiannya cukup disayangkan menurutku. Itu sih. Terus kalau kita masuk ke scene stealer, di sini yang cukup memorable buatku ya Ganindra Bimo. Ganindra Bimo tuh gambaran sosok penguasa atau sosok penindas yang kelihatan banget itu ketika si karakter Angga Yunanda ini melata ya. Jadi dia tuh jadi melata selama berminggu-minggu, seminggu lebih katanya kalau dicerita ya. Dia melata selama seminggu.
ketika dia kembali ke rumah dan rumahnya akhirnya dijual sama bapaknya, di tengah reruntuhan rumahnya ini Ganendra Bimo nih nanya gitu, kasih karakter Angga Yunanda kayak apa ya, konsepnya mungkin jadinya meremehkan kali ya, atau menertawakan kayak dapat ngapain jenis petapaan apa lagi nih Mas Bayu, terus dia ikutan ke bawah merang kita, saya boleh ikutan nggak, dia nemenin perjalanannya melatanya si Angga Yunanda ini ngelewati puing-puing rumahnya gitu. Saya ngerti kok perasaan Mas Bayu, saya juga ngalamin hal yang sama, ditinggalin orang tua, ditinggalin keluarga, tinggalin macam-macam, nggak dianggap bla 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 bla. Jadi proses dia menunduk dan ikut ngenyek ya, katakanlah kayak ngenyek gitu tuh bentuk penindasan yang cukup absolut sih. Kalau endingnya mungkin situ aja, seperti kata teman saya yang tidak mau disebutkan namanya sih, kayaknya lebih oke daripada Angga Yunanda jadi sosok pelindung atau penyelamat dari desa tersebut sih. Gitu sih. Mungkin karena ini aku sendirian jadi gak ada teman tektokannya, kayaknya sampai situ aja. Kita cuma ngobrol sekitar 10 menitan, 9 menitan. Sorry banget. Karena aku sendiri juga bingung ya mau nge-explore apa lagi. Karena yang bisa dijual dari film ini cuman sisi artistiknya. Dibilang suka sama filmnya, suka. Tapi kalau dibilang ceritanya di sepertiga akhir mungkin agak kurang menurutku. Tapi dari awal sih aku berusaha menyukai film ini, tapi ya kayaknya sih memang ya cuman segitu aja secara konklusinya. Jadi gitu deh. Buat langsung aja mungkin masuk ke skor. Dari aku sih, karena ini film yang cukup berani membawa konsep artistik yang berbeda dari film-film Indonesia kebanyakan, dengan segala praktikalnya, entah itu darah, entah itu madu, sosis, kembang, kasur, manusia silver itu juga scene stealer tuh, manusia silver tiba-tiba muncul sebagai bentuk masa lalunya si Angga Yunanda. Ya 8 masih oke lah, 8 di luar ceritanya sih sebenarnya masih oke, tapi ya kayak tidak ada ending yang selesai gitu loh. Cuman diakhiri dengan bapaknya mau kerasukan lagi, udah gitu doang. Dan kok kembali ke Jakarta jualan galon. Kan Anda nolak, kenapa akhirnya Anda tetap ikut jualan galon? Enggak sih, itu kayak cuman main aja ke Jakarta, nengokin bapaknya. Ya mungkin itu aja dari aku. 8/10 dari para perasuk. Kalau mau komen atau kita bisa diskusi. Kalau gak setuju sama opiniku, gak apa-apa, aku udah punya haters kebetulan. Buat Bregas Mania, boleh komen di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng, ngobrol aja. Barangkali kalian punya perspektif berbeda daripada aku. Bisa juga komen, like, subscribe juga. Kalau mau follow, kita bisa follow kita di @aftercreditclub di Instagram dan @aftercreditclub_ di TikTok. Follow Instagram pribadiku dan Instagram pribadi temanku juga di bio aja, bisa dicari sendiri. Itu aja dari aku. Sampai jumpa di review berikutnya. Dadah.